novel Suami Dadakan ini sebenarnya ada kalau kisah pengalaman pribadi sendiri. Ada sedikit, tapi kebanyakan aku terinspirasinya itu dari nonton film luar itu. Sebenarnya sih kalau awal menulis, saya kan tadinya kurang mengerti tuh dunia penulisan. Terus aku tuh ngembangin tokohnya itu karena dari pertamanya aku memang hobi membaca, jadi aku baca kan novel-novel favorit, novel yang populer kan. Terus aku menemukan cara yang ternyata buat karakter yang kuat tuh kayak gini. Nah kalau untuk yang karakter yang aku rasa paling dekat sama diri aku, ada peran wanitanya. Iya, pemeran utama wanitanya itu emang sedikit menggambarkan, ya bukan aku sendiri tapi beberapa teman kan. Dia itu wanita yang tadinya lemah, tapi terus dia bangkit dari rasa takut, rasa traumanya, terus dia jadi melawan orang yang menindas dia. Itu sebenarnya kisah pribadi, bukan pribadi dari saya, tapi ada teman saya begitu. Jadi saya sengaja kan ide dari fiksi sama pribadi itu saya satuin. Tujuannya itu supaya bukan sekedar untuk hiburan semata, jadi ada pesannya kan untuk pembaca. Kalau hidup itu meski begitu berat, hidup kayak apapun kita harus tetap berjuang gitu. Kalau buntu ide jarang, karena aku tuh kalau mau nulis karya selalu buat outline terlebih dahulu kan. Jadi aku udah susun dulu tuh ini apa konfliknya nanti, jadi aku udah susun. Jadi kalau kesulitan untuk ide cerita selanjutnya jarang terjadi. Jadi tantangan terbesar aku malah di saat aku masukin konflik berat, terus aku dapat protes keras dari pembaca. Harus bisa tuh gambarkan sedikit bocoran gitu kan untuk mereka supaya meyakini bahwa si peran utama ini baik-baik saja nantinya. Malah tantangannya itu aku di waktu Kak, urus 2 anak nih. Jadi kan aku suka di waktu. Jadi mulai dari situ aku bikin jadwal kapan aku harus nulis, kapan aku harus revisi tulisan sebelum diunggah, kan harus direvisi dulu. Kapan aku harus mengurus anak, mengurus rumah. Jadi aku pakai jadwal. Karena ini ada pengalaman pribadi kan, ada kisah yang nyatanya. Jadi aku memang mendengar langsung tempatnya di sini begini kan. Jadi aku membayangkan lokasi itu, sekitarnya. Terus ada juga membayangkan tempat-tempat yang pengen aku singgahin di mana, itu aku bayangkan. Terus ada juga kan karena aku menonton beberapa film, jadi apa yang ada pikiranku tentang bayangan itu aku tulis. Setelah itu baru direvisi sedikit. Kalau aku begini, tadinya kan kalau dulu sebelum ada banyak pengalaman kan biasanya cerita itu dari awal gitu kan, dari awal pertamanya begitu kan. Nah kalau untuk Suami Dadakan ini aku sengaja, kan aku udah buat outline-nya terlebih dahulu dari awal cerita ini sampai konflik berat, konflik ringannya itu udah aku susun semua. Tetapi waktu aku bab pertama itu aku bukan awal cerita, tapi langsung di permasalahannya, langsung di konflik. Nanti bab-bab berikutnya itu kita kasih penjelasan sedikit demi sedikit tentang permasalahan, tentang konflik mereka. Jadi kan mereka pembaca itu langsung kaget kan, terkejut. Oh alurnya ini, nggak menyangka kan. Seperti misalnya yang tadi ini kan anak angkat tuh. Sebenarnya dia tuh sebenarnya yang kalau ceritanya tuh si Erina ini kan sebenarnya itu tunangan dari yang fake itu dari kecil kan. Karena dia kecelakaan, dia dinyatakan hilang, dia jatuh, dia diambil sama orang kan. Jadi para ini tidak menduga kalau mereka ini sebenarnya sudah berjodoh dari kecil gitu kan, bertemu sudah besar, banyak masalah. Jadi orang terkejut kan, ternyata tunangannya dari kecil. Jadi takdir begitu ya. Kalau tips dari saya itu, yang paling utama itu adalah pembaca. Pembaca itu kan perannya penting banget kan buat kita. Betul. Jadi kalau aku itu selalu usahakan berinteraksi sama pembaca. Setiap ada komen atau ada ini kan kita balas, kita tanya-tanya. Ini alurnya tuh pengennya seperti apa. Jadi kita tahu apa mereka mau pembaca kan. Jadi kita bisa kok dari komentar mereka itu
kadang bab kita itu bisa dari saran mereka pun kita bisa bikin, oh mereka menyarankan begini nih, jadi kita bisa mengolah dari komentar mereka jadi kata-kata. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus rajin juga, meskipun penulis aku suka membaca apapun, membaca karya populer, membaca artikel atau apa, itu kan kalau kita banyak membaca, kita banyak pengetahuan juga kan. Sebelumnya kan aku pernah menulis nih di sebuah platform juga kan, ya lumayan terkenal. Tapi di sana itu kelihatannya tuh kayaknya aku ini biasa aja gitu. Jadi aku cari haluan baru. Nah kebetulan ada Kak Rara Tias tuh yang mengajak saya kan. Terus Kak Rara Tias itu benar membantu saya. Dia tuh manduk saya, ngarahin sampai terkontrak di Good Novel ini. Terus kebetulan juga ketemu sama Kak editor pusatnya kan, dia ramah. Terus dia pokoknya dia banyak aku juga. Kalau misalnya Kak aku kepayahan nih di sini, dia langsung benar-benar cepet gitu nanggepinnya. Ini nih, kalau ini jujur saja. Kalau dari pendapatan menulis di Good Novel ini, jujur saja ya, ini memang pendapatan terbesar aku deh kayaknya selama berkarya. Perkiraannya sekitar ya 24, 23. Sebenarnya aku ada 3, cuman tetap dari satu novel itulah, dari satu novel yang paling banyak. Dari Suami Dadakanku inilah yang karena memang udah X kan, udah di-upgrade dari eksklusif ke premium. Jadi kalau di Good Novel itu pendapatannya itu mengejutkan sekali. Karena aku ini jadi EGN kan aku baru sekitar 3 bulan, 4 bulan ya lupa. Semenjak jadi EGN itulah dapat. Kalau awalnya kan saya memang kesusahannya itu di bagian promosi ini ya. Awalnya kan aku cuman promosi di akun sosial media aku, di Facebook, ngajak teman-teman untuk mampir kan. Tapi ternyata novel ini nih benar-benar bijak. Mereka itu mempromosikan karya kita, tanpa pandang bulu ini. Jadi bukan untuk ini karena penulis lama, karena karya mereka ini sudah bagus. Tidak, kalau di Good Novel itu bijak, asalkan kita konsisten menulis, kita rajin update, tetap meskipun itu pendatang baru, penulis baru, tetap dipromosikan di beranda. Pokoknya kalau Good Novel ini, kalau masalah promosi itu benar-benar membantu deh. Bahkan untuk pendatang baru, untuk penulis baru itu sangat-sangat membantu.